Sama dengan saya. Yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta ini bukan saya. Nah, yang ajak secara personal saya. Nah, yang uruskan dengan Ibu Mega, saya yang uruskan dengan Ibu Mega. Ibu Mega. Itu apa sebetulnya kimianya waktu itu? Waktu itu saya menganggap bahwa waktu itu domennya Pak Pak Prabowo. Kasih tahu itu sama termul. Bahasa receh. Sampai bahasa receh pun dia tahu coba. Biar apa Bapak ngomong begitu, biar apa toh Pak? Aneh binasai ini orang ya. Hah? Dan kata-katanya ya baik kata-kata Bu Mega sama Pak JK ini template ya. Kalau memang Pak Jokowi ijazahnya asli tinggal tunjukin aja. Gemes aku pengen tak kremus ya. Dengan ini Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya kepada Bapak dengan mas kawin sajadah. Nah, gitu aja. Jadi itu aja. Jadi Bapak nanti mesti kasih sajadah, Pak. Betul. Setuju, Pak? Baik. Saya terima Pak Wiranto. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin ya, yang mengaku sebagai orang yang menjadikan Jokowi sebagai presiden. Kucing pun ketawa, Plin. Chaplin pun dihujat dari Sabang sampai Merauke. Dan memang faktanya teman-teman ya, antara yang diomongkan atau dibacotkan oleh si muncungnya Chaplin ini nggak sama dengan fakta. Artinya faktanya itu berkata lain. Netizen menyebut bahwa bukti video di masa lalu justru menyebutkan si Chaplin lah yang melamar jadi wakilnya Jokowi. Ya toh? Iya. Bahkan konon itu disaksikan oleh Wiranto, yaitu mantan pasangan si Chaplin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2009 atau satu periode sebelumnya. Aduh, lagian ini saya dapat bocoran nih bahwa si Chaplin ini ketika mencalonkan diri sebagai presiden tahun 2009 lalu, dia hanya mendapatkan suara 12% gitu loh. Intinya dia nggak bisa menjadikan dirinya presiden. Lah kok bisanya ngaku-ngaku bisa menjadikan Jokowi presiden? Wong dia sendiri nggak bisa menjadikan dirinya presiden kok. Dan terkait siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta ya, dari Solo, muncung si Chaplin ini pun akhirnya kicep sendiri ya. Karena yang dia bacotkan itu nggak sesuai fakta. Dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sama dengan saya. Yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta ini bukan saya. Nah, yang ajak secara personal saya. Nah, yang uruskan dengan Ibu Mega, saya yang uruskan dengan Ibu Mega. Ibu Mega. Itu apa sebetulnya kimianya waktu itu? Waktu itu saya menganggap bahwa waktu itu domennya Pak Prabowo ya. Terus ini perlu orang yang punya pengalaman di bawah dan perlu dekat dengan rakyat. No. Siapa yang bawa ke politik? Saya yang bawa ke Jakarta. Itu jadi gubernur. Saya bawa.
jadi gubernur. Saya Pak, saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Ah, jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Wait. Aduh. Ya. Saya fokus kepada yang bagian depan teman-teman ya, bukan bagian belakang, karena bagian belakang itu adalah sanggahan yang disampaikan oleh Hashim ya, walaupun di tempat dan waktu yang berbeda. Tapi yang menurut saya menarik yang bagian depan tadi. Ngelihat mulutnya si Chaplin ya, nggak bisa ngomong ketika diwawancarai oleh si Roti Gulung ya. Mungkin si Roti Gulung saat itu masih waras gitu ya, belum mabok kecubung. Tapi pernyataan si Chaplin itu, saya nggak ngerti dia mau ngomong apa, makanya ya. Plin ya, dengerin nasihat netizen. Kalau mau ngomong ya, kumur-kumur dulu biar nggak belepotan. Ada kok mencela-mencela kamu ini, Plin. Dulu bilang apa, sekarang bilang apa. Lanjut. Guys, coba perhatikan video ini. Siapa yang ngelamar pengen jadi wakilnya Jokowi? Tonton terus ya, biar tidak gagal paham. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kalau Bapak milih Pak Jokowi, milih Pak JK, itu harus ada acara adat. Nah, hari ini, sore ini Pak, kita pakai acara adat. Sederhana aja Pak, singkat dan sederhana kan begitu. Dengan ini, Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya kepada Bapak dengan mas kawin sajadah. Nah, itu aja. Jadi itu aja. Jadi Bapak nanti mesti kasih saya sajadah, Pak. Betul. Setuju, Pak? Baik. Saya terima, Pak Wiranto. Saya terima. Guys, dipasangkan dengan Roy Suryo sekalipun pun pasti menang, karena Jokowi mempunyai nilai jual sangat tinggi. Salam waras dari King Yudi Official. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Ayo, menurut teman-teman gimana? Siapa yang melamar siapa? Apakah Jokowi yang berharap si Chaplin menjadi wakilnya? Ataukah seperti pernyataan netizen atau pendapat netizen selama ini, yaitu si Mamak Ketum yang menginginkan agar si Chaplin menjadi wakilnya Jokowi? Ataukah si Chaplin yang menawarkan diri untuk menjadi wakilnya Jokowi? Si Chaplin lah yang ingin melamar Jokowi. Ayo teman-teman tulis di kolom komentar ya. Aduh, Plin omonganmu dengan fakta nggak sesuai. Lagian yang paling ngakak ya adalah foto slide yang menunjukkan hasil polling perolehan suara sementara pada saat itu ya, Pilpres 2009. Chaplin paling buncit bro. Underdog juru kunci. Ngakunya kau yang menjadikan Jokowi presiden, kau jadi presiden sendiri aja nggak bisa. Lanjut. Kalian udah lihat belum itu video terbarunya Chaplin? Kasih tahu sama termul itu bahwasanya Pak Jokowi itu jadi wali kota, gubernur, dan presiden itu karena saya. Kalau bukan karena saya, dia tidak jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Aduh Pak Chaplin. Sebenarnya Bapak itu ngomong gitu biar apa gitu loh. Kasih tahu itu sama termul.
bahasa receh. Sampai bahasa receh pun dia tahu, coba. Biar apa Bapak ngomong begitu, biar apa toh Pak? Hah? Biar apa? Coba. Biar makin keruk enggak Pak, santai aja. Ya kalau kayak aku mah santai aja, minum kopi sambil mantengin. Nah, minum kopi seruput gitu loh. Ya bisa jadi, ya kan dia selama ini yang membiayai ya propaganda untuk menyerang Termul gitu loh. Makanya dia tahu bahasa receh istilah Ternak Mulyono. Padahal kami ini para pendukung Pak Jokowi itu tidak pernah melabeli diri kami ini sebagai Ternak Mulyono. Ternak Mulyono itu kan label yang diberikan oleh mereka dan si Chaplin paham itu. Bisa jadi sebetulnya serangan-serangan kepada Ternak Mulyono itu dilakukan oleh orang-orang yang terafiliasi dengan Chaplin. Aduh, Plin, lanjut. Semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Termul. Bukannya Bapak duluan jadi termul daripada kami? Hah? Pak, 2014 Bapak jadi wakil presiden, Pak. Jadi wakilnya Bapak Joko Widodo. Artinya Bapak lebih duluan termul daripada jutaan rakyat Indonesia, Pak. Inilah nggak elok ini. Masa termul teriak termul ya kan? Termul itu kalau aku mengkategorikannya, termul itu yang pertama itu ya adalah pengikut Bapak Joko Widodo, ya kan, orang-orang yang simpati dengan Bapak Joko Widodo. Yang kedua ya orang-orang ya yang dekat dengan Bapak Joko Widodo, baik itu di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, kan gitu. Yang ketiga ya adalah orang-orang yang pernah cari makan gara-gara jasa Bapak Joko Widodo. Entah itu menteri, entah itu wakil presiden, yang penting gara-gara dekat dengan Bapak Joko Widodo, nerima gaji dari negara, nerima fasilitas, itu juga termul. Baru yang keempat kategori termul ya adalah setiap orang yang pakai baju putih hitam. Menurut respons Yanifar. Kan masih ingat kalian kemarin waktu mereka itu menggeruduk Kemendikdasmen ya kan? Orang pakai baju putih. Oh, kok pakai baju putih hitam kalian? Termul juga ya. Bilang sama termul itu, ha? Termul itu Bapak Joko Widodo itu jadi presiden itu gara-gara saya. Baru ini tahu ceritanya. Kami malah ngiranya, jujur aja ya, kami malah ngiranya ini jasanya, kalau nggak jasanya Megawati, jasanya Bapak Prabowo, kan begitu. Oke, jasa Megawati karena beliau itu adalah ketua umum partai PDIP, di mana Bapak Joko Widodo waktu jadi wali kota Surakarta, beliau itu adalah kader PDIP. Oke, Bapak Prabowo yang membawa dari Solo ke Jakarta, itu cerita yang beredar. Nggak pernah mengatakan Yusuf Kala bawa Bapak Joko Widodo ke kota Solo, dari Solo ke Jakarta. Kok baru kali ini sih? Waktu kemarin Bapak Prabowo ngomong begitu, orang-orang Bapak Prabowo ngomong begitu, yang bawa Bapak Joko Widodo dari Solo ke Jakarta, ya ngomong begitu, kenapa Bapak diam aja? Harusnya sanggah dong. Enak aja loh. Apaan nih? Untuk masalah ini, walaupun bisa dikategorikan kalian itu negarawan, tapi lebih waras, lebih berakal sehat Ibu Megawati dan juga Bapak SBY. Karena apa? Beliau ini nggak pernah bilang-bilang termul. Gak pernah bilang termul. Oh sebentar dulu Pak bilang, mereka itu mantan presiden bukan mantan wakil presiden. Oh iya juga ya. Oh iya. Tapi sekalipun mereka itu mantan presiden, mantan wakil presiden yang lainnya nggak pernah bilang termul. Budiono nggak pernah bilang termul. Ma'ruf Amin nggak pernah bilang termul. Ya kan? Setelah itu siapa lagi? Bapak Trisno juga nggak pernah bilang termul.
Nggak pernah. Ya, cuman Bapak wakil presiden Indonesia yang mau bilang termul. Tahu Pak, Bapak lagi kesal, Bapak lagi marah, Bapak lagi jengkel ya, ngelihat berita pemberitaan di media sosial. Boleh kesal, boleh jengkel, tapi tolonglah jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang ngeledek ya, kata-kata yang ngeledek para pengikut Bapak Joko Widodo ini. Ini nggak elok Bapak. Kalau ngomongin termul, Bapak lebih duluan termul daripada kami. Aduh, iya. Saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Opung Parbelak ya. Bahwa sebetulnya si Chaplin ini adalah termul yang nyata gitu kan. Iya toh, pendukung Jokowi. Nah, pendukung Jokowi yang paling tinggi statusnya itu kan wakilnya Jokowi. Nah, si Chaplin ini kan wakil presiden, wakilnya Jokowi saat itu. Jadi termul itu ya si Chaplin sebetulnya. Plain ya. Tetapi ya kalau melihat fakta memang ya kenyataannya menurut saya yang justru ingin menjadi wakil presiden itu ya si Chaplin. Ya, melamar ke Jokowi, ingin jadi wakil presiden, ya mungkin karena ingin usahanya itu lancar, utangnya 30 triliun bisa ditambahin lagi, kan begitu toh. Plain, lanjut. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena Yang bener. Kalau bukan karena Bapak, Pak Jokowi tidak mungkin jadi presiden. Nggak salah tuh, nggak salah. Kalau bukan karena rakyat 52% yang memilih Jokowi JK ya, Bapak juga tidak akan jadi wakil presiden. Paham? Nggak usah ngeklaim ya. Guys, kalau kalian mau tahu ya, beliau itu ngomong apa, kurang lebih tuh garis besarnya seperti ini. Katanya ya, kata beliau itu sebetulnya sudah tidak mau menjabat ya, jadi pejabat publik di negara ini ya. Pokoknya beliau itu tidak mau mencalonkan jadi wakil presiden. Tapi katanya lagi ya, kata beliau ya, beliau itu dibujuk oleh Ibu Mega. Kata Bu Mega begini, nanti kalau Pak Jokowi tidak didampingi sama Pak JK, nanti akan jadi seperti apa negara ini? Akan jadi kacau, akan jadi rusak. Pokoknya intinya kata-katanya gitulah. Kok malah nggak percaya ya? Apakah prestasi Pak Jokowi, apakah kinerja Pak Jokowi sebagai pejabat daerah itu masih kurang? Apakah beliau ini masih orang amatiran dalam hal tata pemerintahan ya, mulai jadi wali kota Solo, terus jadi gubernur DKI Jakarta, masih kurang pencapaian-pencapaian beliau di daerah yang beliau pernah pimpin. Bu Mega ini kok tidak percaya sama prestasi kadernya sendiri, malah terkesan merendahkan. Ada apa Bu Mega? Aneh binazaib ini orang ya. Dan kata-katanya ya, baik kata-kata Bu Mega sama Pak JK ini template ya. Kalau memang Pak Jokowi ijazahnya asli, tinggal tunjukin aja. Gemes aku, pengen tak kremus ya. Wes ya, dua orang ini tuh nggak paham proses hukum atau gimana ya. Bolak-balik bolak ya. Kok kata-katanya podo lah ya, sak kolam karo Roy Suryo ya. Dan gerombolan pemburu ijazah yang tidak jelas ini ya. Mereka kok tak rasa-rasa mereka memang benar-benar satu kolam ya. Satu kolam pemburu ijazah yang tidak mempercayai ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Wes bikin capek memang ya guys. Wes lah intinya kayak gitu ya. Pak JK itu ndak usah ya sok-sokan yang paling merasa berjasa ya. Pak, ingat Pak Jokowi itu juga sudah sukses ya. Sebelum beliau jadi pejabat publik, beliau itu juga udah sukses jadi pengusaha. Beliau pasti juga untuk mencalonkan diri jadi presiden ya pasti beliau juga keluar modal. Jangan sok-sokan Bapak yang memodali semuanya Pak. Ingat itu. Yang jelas ya, karena rakyat percaya sama Pak Jokowi, makanya rakyat menjatuhkan pilihannya pada Pak Jokowi. Nah, Bapak tuh yang kecipratan beruntung jadi wakil presiden ya. Nggak usah ngaku-ngaku ya sosok yang paling berjasa.
Jangan ngaku-ngaku jadi orang yang paling berjasa karena sebetulnya Andalah yang kecipratan tuah dari Pak Jokowi. Dulu tahun 2004 kau itu mendapatkan kecipratan tuahnya si BY, ya kan? Akhirnya kau naiklah jadi wakil presiden. Nah, pada tahun 2014, 10 tahun kemudian kau juga mendapatkan tuahnya Jokowi. Akhirnya kau pun menjadi wakil presiden tahun 2009 ya. 5 tahun sebelum 2014, kau pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Bahkan kompetitormu itu si Mama Ketum. Kedua-duanya kalah, kedua-duanya ngaku menjadikan Jokowi presiden. Dua-duanya nggak bisa jadi presiden. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.